Tayangan spesial di ulang tahun TV One yang kelima bersama Rhoma Irama. Saksikan debat calon presiden independen bersama Fajrul Rahman, Handoyo Notoprojo, Bambang Mulyono, Farhad Abbas. Akan melakukan sumpah pocong. Ini capresmu, mana capresmu? 5 tahun TV One memang beda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat didukung oleh Kuku Bima Energy. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya Handoyo Notoprojo Selamat malam. Debat spesial malam hari ini menghadirkan mereka-mereka yang sesungguhnya tidak pernah disorot oleh media. Undang-undang memang menempatkan posisi seorang calon presiden didukung oleh partai politik. Dan ada beberapa orang yang sesungguhnya, jangan-jangan banyak sekali orang yang ada di luar sana yang sesungguhnya memiliki kompetensi, kapabilitas, kredibilitas sebagai calon presiden, tapi karena tidak terlibat langsung dalam partai dan kepartaian, nama mereka kemudian tidak dikenal. Barangkali ini saatnya menurut kami untuk kita melihat sedikit siapa-siapa saja mereka yang memiliki potensi itu dan bisa saja mengklaim dirinya atau tidak mengklaim dirinya secara langsung sebagai calon presiden. Inilah debat calon presiden, siapa presidenmu, mana presidenmu, TV One. Kandidat kita yang pertama ini cukup spesial. Karena saya tidak tahu kalau Anda orang Indonesia dan Anda tidak ngefans sama dia, mungkin Anda keterlaluan. Betul nggak? Apapun selera musik Anda, kalau yang satu ini sudah bicara dan bernyanyi, ya kita dengerin. Gitu kan? Dia adalah Rhoma Irama. Assalamualaikum Pak Haji. Saya konfirmasi dulu nih, apakah Anda merasa nyaman untuk disebut capres? Saya belum capres dan maaf saya tidak dalam kondisi untuk bersaing sebagai capres. Jadi forum ini buat saya tidak merasa bersaing untuk menjadi capres. Karena capres bukan jabatan yang saya kejar-kejar, bukan jabatan yang saya dambakan, tetapi saya adalah orang yang didorong untuk menjadi capres. Terima kasih. Cukup fair. Nama Anda kemudian sempat disebut-sebut sebagai orang yang cocok untuk menjadi capres atau dicapreskan oleh PKB begitu. Masih ada komunikasi dengan mereka dan sudah sampai sejauh mana? Sampai saat ini masih dalam taraf gentleman agreement ya. Waduh. Barangkali bulan depan insya Allah kita akan bikin MOU. Nah bulan depan itulah saya baru berhak menyatakan diri sebagai capres. Not now, bukan sekarang. Terima kasih. Oke. Ini pendukungnya mana tadi? Boleh ke sini, biar kelihatan. Silakan masuk. Pak Haji, ada sebuah survei yang menyebutkan bahwa nama Anda termasuk di dalam. Silakan. Di depan saja. Di depan dan berdiri begitu. Saya sebenarnya ingin berdiri seperti di sana sebenarnya. Seperti dejavu. Tapi saya punya tugas di sini.
Pak Haji kembali. Ada survei yang menyebutkan nama Anda termasuk di posisi yang tinggi di apa namanya di survei tersebut sebagai calon presiden yang dipilih oleh masyarakat. Katakanlah nomor 4 begitu. Itu menjadi semacam apa ya, semacam modal buat Anda? Saya cuma bisa mengatakan subhanallah bahwa itu indikator dari bahwa ada keinginan sekelompok rakyat untuk menjadikan saya sebagai pemimpin mereka gitu. Anda selain menciptakan lagu cinta juga lagu-lagu sosial sesungguhnya. Apakah mulai dari awal sebenarnya Anda punya keinginan untuk memimpin negeri ini? Kalau obsesi untuk memimpin negeri tidak ada sama sekali. Dan itu tidak pernah sampai sekarang pun. Jadi capres itu bukan keinginan untuk... Sama sekali bukan. Nah, jadi kalau keinginan untuk membina negeri ini, untuk memberi kontribusi positif ke negeri ini, ya itu obsesi saya. Hal pertama yang Anda lakukan kalau Anda jadi presiden, apa yang akan Anda lakukan? Pertama kali, hari pertama ketika Anda keluar dan sah sebagai presiden, yang mau dilakukan apa sih? Itulah sebabnya saya tidak pernah mau berkata sesuatu yang belum saatnya. Oke. Ya. Jadi saya belum bicara sebagai capres, saya katakan sekali lagi. Saya adalah wacapres, wacana calon presiden. Waduh. Kalau saya sudah sign MOU, baru kita bicara mengenai visi misi dan sebagainya. Saya rasa tapi kan nggak harus menunggu partai kan, itu kan sebenarnya kan panggilan dari dalam sendiri begitu. Tapi persyaratan konstitusional ada Harus partai. melalui Ya, partai. jadi kalau saya bicara tentang misi visi capres, saya rasa saya overacting. Tapi boleh dong kita tahu pemikirannya Pak Haji ini bagaimana tentang negeri ini? Satu saat Anda akan tahu. Iya. Oh, ini Pasti akan saya beritahu. masih menjadi misteri. Ya sekarang berbagilah sama kita, berbagi sama kita. Ini saya mencoba sekali lagi, berbagi sama kita kondisi sekarang ini, apa tanggapan Anda? Mengenai apa? Ada kasus korupsi, kasus kekerasan seksual, artis yang kemudian terlibat narkoba Ya, dan kalau seterusnya. itu bukan dalam kapasitas sebagai capres, kita bisa komentari Oke. bahwa korupsi adalah satu indikator daripada tidak adanya integritas ya dari seorang pemimpin, adanya satu dekadensi moral, adanya satu krisis kepemimpinan, dan ini memang sangat memprihatinkan kita gitu kan. Dan harus menjadi concern dari semua komponen bangsa. Dari semua permasalahan itu, concern yang paling tinggi menurut Anda apa sih? Apa yang Anda paling concern dari semua permasalahan itu? Ya saya rasa antara korupsi, narkoba, kemudian itu sama bahayanya ya. Sama-sama punya daya hancur yang Kalau prioritas dahsyat Pak Haji? terhadap bangsa. Prioritas? Ya. Prioritas nomor 1 menurut Saya rasa narkoba, korupsi itu saudara kembar, penghancur yang sangat dahsyat. Oke. Yang terbaik apa yang harus dilakukan untuk mereka? Ya saya rasa penegakan hukum yang untuk memberikan efek jerah yang efektif. Kemudian tentunya sosialisasi tentang 4 pilar bangsa, misalnya 4 pilar kebangsaan. Agar betul-betul kita ini sebagai bangsa betul-betul committed. Punya komitmen untuk melaksanakan 4 pilar kebangsaan, not just lip service only gitu ya. Jadi betul-betul kita implementasikan di dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau saya lihat sekarang ini kita Pancasila masih lip service, 4 pilar kebangsaan masih lip service. Kita semua masih dalam keadaan hipokrit, tidak melaksanakan itu semua. Dan saya rasa obat mujarab, bagaimana kita laksanakan itu semua secara sadar dan secara berkelanjutan. Tepuk tangan dong. Kabinet. Kalau ya ini kan kita kan, saya kan tugas saya sebagai presenter namanya juga usaha gitu kan. Kalau misalnya Anda jadi presiden beneran gitu. Menteri seperti apa sih yang akan Anda pilih? Apakah masih mengakomodasi partai, profesionalnya sekian dan seterusnya dan seterusnya? Saya rasa belum saatnya saya menjawab itu. Terakhir nih Bang Haji, sebagai fans, saya nggak tahu kalau ada yang bilang bukannya fansnya Rhoma Irama, Mas. Terakhir nih barangkali. Kalau misalnya ada satu bait lagunya Bang Haji yang bisa mencerminkan semangat Bang Haji untuk maju
atau apapun lah memperjuangkan yang terbaik buat bangsa ini, itu apa kira-kira? Saya katakan bahwa saya punya obsesi untuk membangun bangsa ini terutama dari sisi moral. Ya. Dan itu saya buktikan sejak lama. Misalnya saja sebelum dunia bahkan mengajak orang untuk menghormati hak asasi manusia, saya telah membuat sebuah lagu dengan judul Hak Azazi. Di mana di sana ada lirik. Dikit bang, dikit bang. Kenapa? Dikit aja, dikit. Ini permintaan. Kebebasan beragama. Misalnya seperti itu. Rhoma Irama, selamat bang, sukses. Oke. Kami akan kembali sesaat lagi dengan calon-calon presiden kita. Tetaplah bersama kami di Debat.